Rani kangen banget. Jadinya hari ini Bu Rani bikin pembelajarannya, ada mukanya Bu Rani ya. Anak-anak, karena virus corona ini masih ada di Indonesia nih khususnya, nah kita masih belum bisa ketemu di sekolahan, tetapi kita akan tetap belajar. Bu Rani akan kirimkan materi, terus anak-anak nanti kerjain tugasnya. Jangan males ya kerjain tugasnya, kasihan mama sama papa yang bantuin anak-anak di rumah. Anak-anak harus semangat supaya mama dan papa bantuin anak-anak belajar juga semangat. Tetap sehat, jaga kebersihan. Nah, hari ini Bu Rani akan mengajak anak-anak belajar tentang yang namanya tanaman padi. Tahu nggak sih tanaman padi itu kayak apa? Tahu dong ya. Di layar anak-anak sekarang ada gambar padi. Padinya menguning. Kalau padinya sudah kuning, berarti sudah siap untuk dipanen oleh petani. Ya. Kita akan lanjutkan belajarnya. Bu Rani akan membacakan sebuah cerita. Ceritanya tentang cerita Pak Sigit. Nanti anak-anak bisa juga membaca dari buku tematik anak-anak ya, di halaman 87. Oke? Yeay! Sudah tampil di layar anak-anak ada nasi, sayur bayam, ayam goreng, dan jeruk. Kita akan mulai ceritanya ya, cerita Pak Sigit. Melati makan bersama dengan keluarganya. Di atas meja makan telah tersedia nasi, sayur bayam, ayam goreng, dan jeruk. Masakan Bu Rati sangat enak, sehingga mereka makan dengan lahap. Melati bertanya kepada Pak Sigit, "Dari mana asal nasi itu?" Pak Sigit kemudian bercerita bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi. Bu Rani jelaskan dulu ya. Jadi nasi yang biasa anak-anak makan ini berasal dari beras. Beras ini berasal dari padi yang ditanam oleh Pak Tani. Jadi sebelum menjadi nasi, pertama adalah padi. Padi ini kemudian dihilangkan kulit-kulitnya. Kemudian menjadi beras. Kalau sudah jadi beras, mama biasanya berbelanja. Beras itu biasanya dijual di warung atau juga di supermarket. Kalau sudah dimasak, beras itu akan berubah menjadi nasi yang setiap hari anak-anak makan. Biasanya tanaman padi ditanam di sawah oleh petani karena tanaman padi membutuhkan banyak air. Ada juga tanaman padi yang ditanam di ladang. Selain padi, ada tanaman yang hidup di sawah, yaitu kangkung air, genjer, dan selada air. Agar tumbuh subur, tanaman harus dirawat. Merawat tanaman dengan cara menyiram atau mengairi, memberi pupuk, dan menyiangi rumput di sekitar tanaman. Ingat ya, yang diambil adalah tanaman-tanaman yang mengganggu, supaya tanaman kita yang kita tanam tetap tumbuh subur dan makanannya tidak diambil oleh tanaman pengganggu. Selesai makan, semua anggota keluarga bekerja sama merapikan meja makan. Bu Rati menaruh sisa makanan di lemari makanan. Melati mencuci piring-piring kotor di dapur. Kak Bintang mengelap meja makan. Mentari menyapu ruang makan. Pak Sigit merapikan meja dan kursi. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Nah, anak-anak, dari cerita Pak Sigit tadi, mereka juga melakukan kerjasama setelah makan. Bu Rani berharap, saat ini kan anak-anak banyak waktu di rumah. Ketika selesai makan, bantu mama untuk merapikan tempat makan ya. Lalu, anak-anak juga bisa membantu papa. Contohnya, ketika papa mencuci mobil, anak-anak bisa membantu. Tapi tidak boleh bermain air sembarangan ya, lalu membuang-buang air bersih. Anak-anak juga bisa membantu papa ketika papa sedang membersihkan halaman. Misalnya anak-anak membantu menyapu atau juga mengumpulkan sampahnya. Oh ya anak-anak, tadi di dalam bacaan itu disampaikan ada tanaman selain padi yang ditanam di sawah.
yaitu ada kangkung air, genjer, dan selada air. Selain tanaman-tanaman ini, ada juga jenis tumbuhan-tumbuhan lainnya. Di sini Bu Rani punya 4 gambar. Yang pertama ada gambar tanaman cabai. Pedas. Siapa yang suka? Selanjutnya ada juga pohon jeruk. Tadi buahnya ada di meja makan melati ya. Lalu yang ketiga ada bunga. Tapi kok namanya sepatu ya? Sudah pernah lihat belum? Pasti sudah ya. Ini namanya bunga sepatu. Tidak seperti sepatu yang biasa anak-anak pakai ya. Lalu selanjutnya ada bunga melati. Bunga melati itu bentuknya kecil-kecil, berwarna putih, dan baunya sangat harum. Sekarang anak-anak siapkan buku tulisnya ya. Anak-anak punya tugas menulis nih. Awas jangan malas. Kalau anak-anak malas menulisnya, kasihan mama papa yang mendampingi anak-anak belajar ya. Menulis yang rapi dan bersemangat. Di sini ada beberapa yang harus ada anak-anak tulis. Nasi itu berasal dari beras. Beras berasal dari tanaman padi. Lalu tanaman padi ditanam di sawah. Selanjutnya anak-anak tulis sendiri ya. Harus rapi dan harus selesai. Baik anak-anak, selesai mencatat, nanti anak-anak bisa baca catatan anak-anak. Lalu nanti jam 10 Bu Rani akan kirim tugasnya. Dikerjakan dengan baik dan teliti. Anak-anak, Bu Rani berpesan ya, tetap berada di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Salam untuk mama dan papa. Gak boleh nakal ya di rumah ya. Kita sementara ini belajar jarak jauh dulu, tetapi harus tetap semangat. Anak-anak harus belajar lebih mandiri di rumah, oke? Pesan Bu Rani tetap sehat, semangat, berprestasi. Dah.